Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jember angkatan 2019 kelas A akan menjelaskan tentang rangkaian traffic light pada perempatan jalan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Untuk yang pertama yaitu saya sendiri, berdiri Sirili Kamsuarsono, NIM 1902-10-10-2005. Saya di sini sebagai moderator, dan ada Mbak Apniken Wahyu dengan NIM 1902-10-10-2008. Iya, saya Apniken Wahyu Puspitasari. Dan ada Mbak Faizatul Uma dengan NIM 1902-10-10-2009. Iya, saya Faizatul Uma. Dan selanjutnya ada Mbak Ahdisatul Nikmah dengan NIM 1902-10-10-2013. Iya, dengan saya Ahdisatul Nikmah. Untuk yang terakhir ada Mbak Nur Hamidah Lestari dengan NIM 1902-10-10-2028. Iya, dengan saya Nur Hamidah Lestari, NIM 28. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi, yaitu rangkaian traffic light pada perempatan jalan. Untuk yang bertugas saya persilakan. Pendahuluan. Traffic light atau lampu lalu lintas adalah lampu yang digunakan sebagai pengatur kelancaran lalu lintas pada suatu persimpangan, terutama perempatan. Cara kerja dari traffic light ialah dengan mengatur pergantian masing-masing jalan untuk menggunakan jalan agar meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, traffic light dapat mengkontrol terjadinya arus jalan pada persimpangan. Semakin berkembangnya teknologi juga mempengaruhi perkembangan traffic light ini. Traffic light dapat berjalan secara otomatis dengan menggunakan kode digital, sehingga sinyal yang terkontrol juga menggunakan bahasa digital dengan pengaturan menggunakan kode pemrograman. Traffic light yang dimaksud adalah traffic light berbasis microcontroller. Mikrokontroler sendiri diartikan sebagai suatu rangkaian terpadu tunggal dengan semua blok rangkaian sebagai unit-unit terpisah. Sebuah komputer kemudian digabung menjadi satu. Salah satu contohnya adalah Arduino. Arduino sendiri merupakan suatu board elektronika yang ditanamkan bahwa programan di dalamnya. Rangkaian yang telah dihubungkan dengan mikrokontroler maka akan berkode digital low dan high pada Arduino. Dengan demikian, untuk mengatur indikator lampu menyala haruslah dengan menggunakan bahasa pemrograman yang benar. Alat dan bahannya. Yang pertama yaitu Arduino, dan yang kedua indikator lampu, yang ketiga resistor, yang keempat kabel, dan yang kelima simulasi ticker card. Kemudian langkah kerja yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, masuk pada web Tinkercad. Yang ketiga, pilih create mode sirkuit untuk membuat rancangan elektronika. Yang keempat, merancang simulasi sesuai dengan perintah. Yang kelima, pilih Arduino dan lampu indikator merah, kuning, dan hijau. Yang keenam, sambungan indikator lampu secara urut ke dalam plat nomor di Arduino. Yang ketujuh, setelah terangkai sesuai dengan kondisi lampu merah pada perempatan, kemudian masukkan kode program. Yang kedelapan, memberi nama dengan urut antara lampu indikator dengan kode pada Arduino dan pada salah satu penghubung indikator lampu untuk disambungkan dengan resistor dan menuju pada ground. Yang kesembilan, masukkan kode pemrograman dengan mengatur agar lampu hijau bergantian hidup dalam salah satu jalan dengan kode digital low untuk mematikan lampu dan kode digital high untuk lampu menyala. Yang ke-10,
Atur delay atau waktu tunggu sesuai selera. Pada rangkaian berikut, menggunakan waktu delay pada lampu hijau sebesar 6000 milisekon. Waktu delay pada lampu kuning sebesar 1000 milisekon. Dan yang ke-11 yaitu setelah klik start simulasi untuk melihat apakah pada lampu lalu lintas warna hijau menyala dengan bergantian dan lampu merah tidak menyala pada seluruh jalan. Nah, karena sudah dijelaskan yaitu langkah-langkah kerjanya, oleh sebab itu kita langsung saja ke percobaannya, ke rangkaian. Ini adalah rangkaian yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Pada percobaan simulasi traffic light ini dirancang menggunakan web Tinkercad. Percobaan ini diilustrasikan sebagai traffic light pada 4 jalur atau perempatan jalan, sehingga akan terdapat lampu indikator sebanyak 12 lampu. Dengan masing-masing jalur terdapat 3 lampu, yaitu merah, kuning, dan hijau. Percobaan ini diatur dengan kode pemrograman, yaitu berubah digital writer atau perintah dasar, delay atau waktu tunggal, dan pin mode atau setup output. Pada percobaan ini juga menggunakan kode logika, yaitu low atau mati dan high atau hidup. Pada simulasi yang dihasilkan didapatkan bahwasannya jika terdapat satu warna hijau di antara 4 jalur dengan ketentuan selain warna hijau pada jalur tertentu, maka warna merah akan bersamaan menyala dapat 3 jalur yang lain. Hal itu dapat kita buktikan dengan melihat pada rangkaian berikut. Saat kita klik start simulation, maka kita akan melihat, nah di sini dari jalur yang ini, yang pertama dan kedua dan ketiga akan berwarna merah, dan jalur yang keempat akan berwarna hijau. Pada rangkaian ini juga sudah diatur dengan waktu 6000 milisecond dan 1000 milisecond untuk warna hijau, 6000 milisecond untuk warna merah. Dan warna hijau ini akan berganti secara berurutan sesuai jalur. Hal ini dapat kita lihat pada perempatan jalan yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur untuk kegiatan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi pada simulasi kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian simulasi traffic light ini, perempatan jalan ini dapat berjalan dengan benar karena sudah terbukti dengan adanya pergantian warna lampu merah dan hijau tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang benar atau nyala indikator lampu outputnya itu benar, diperlukan adanya kode pemrograman yang sesuai dan juga dengan mengatur lampu secara teliti dan kontinu. Jadi lampu-lampu yang ada di sini tuh diatur dengan kode bantuan dari Arduino. Cara mengatur kode-kodenya ini berada di sini. Bisa diklik di sini. Kita bisa mengatur kodenya mulai dari lampu yang pertama hingga lampu yang ke-12. Dan juga kita juga bisa dapat mengubah waktu untuk nyalanya lampu merah dan hijau sesuai keinginan kita. Mungkin cukup dari penjelasan rangkaian ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada anggota kelompok kami yang sudah menjelaskan mulai dari pendahuluan alat bahan dan langkah kerja hingga penjelasan alatnya dan cara kerjanya, serta jika kita tarik kesimpulan untuk
menggunakan atau menerapkan pada perempatan jalan ini atau lampu lalu lintas ini dapat menggunakan Arduino yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan kode-kode yang sudah diterapkan untuk yang tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.